bau amis nih baunya kayak bau-bau anyirnya tuh udah ketara Kak, beda sama bau-bau darah, beda. Itu bau-bau bangke yang udah lama banget itu. Yuk budak Indon ke, kata dia gitu kan. Lu anak ini kan anak magang dari Indonesia gitu kan. Ada apa namanya lampu yang di bilik air, ada lampu yang di toilet rusak. Minta tolong benerin si engineering ini untuk datang ke kamar aku ini, ke mes aku ini 1032. Kita tatap-tatapan berdua. Bang, kita ini libur berdua kayak gitu kan. Terus kayak yang lain kerja, nggak ada siapa-siapa di kamar. Si abangnya ini cuman kayak berdua, cuman senyum terus kayak oh ya udah kita pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumadara Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah cerita juga nih di channel Diary Neng Sherly. Halo Yunita. Halo Kak Sherly. Iya, kalian pasti ingat lah. Teman-teman, bagi kalian yang belum tahu nih ceritanya Yunita yang sebelumnya, lihat aja nih di bawah ini. Dan kalian harus tonton karena itu seru banget. Dan kali ini juga Yunita bakal cerita ya seru juga pastinya. Oke Yunita, aku pengen tahu dong sekarang kamu mau cerita tentang apa sih? Aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu sekolah dulu sih, waktu PKL di Malaysia. Wow, di Malaysia, Di jauh Malaysia. sekali. Cari-cari pengalaman lah ya Iya, Kak. iya benar-benar. Iya. Itu ceritanya kayak gimana tuh kalau singkatnya gitu? Singkatnya tuh aku jadi kayak misalkan balik lagi ya, aku kan sekolahnya di perhotelan, jadi kalau setiap persyaratan untuk lulus itu kelas 2 itu harus magang kan. Oh, jadi Iya. sekolah di sana tuh magang gitu. Harus magang dulu syaratnya Oh, gitu. Terus kan emang ada, kita bebas milih mau magang di Jakarta kah atau mau di lewat program yang ada di sekolah, channel yang di sekolah. Dan itu kayak emang ada beberapa kayak mau ke Thailand bisa, ke Singapura bisa, ke Malaysia bisa, tinggal kita maunya Milih kemana, gitu. daftarnya yang kemana. Dan kebetulan aku sama beberapa temanku juga itu milihnya yang ke Malaysia. Oke kayak gitu. deh, jadi di Malaysia itu kamu mendapatkan sesuatu atau apa ya, punya cerita horor di Iya, sana. bener banget. Iya. Oke teman-teman, kalian udah gak sabar kan? Sama gue juga udah gak sabar sih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share ke banyak orang agar gue semangat terus bikin videonya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kalian selalu mendukung channel-channel gue dan tim gue juga. Oke, kita lanjut aja cerita Yunita. Silahkan ceritanya. Aduh, gue pengen bener-bener udah merinding banget nih, udah pengen denger ceritanya. Iya, oke. Jadi kayak ini awalnya tahun 2014-15an lah ya Kak. Itu aku lupa. Pokoknya itu aku PKL kan ke Malaysia kayak gitu. Kan karena emang umur-umur segitu kayak masih seneng kan. Maksudnya Iya. kayak wah gue PKL nih di luar kayak gitu kan. Dan memang nggak cuman itu doang. Karena aku juga ngincar sertifikatnya. Karena ya mungkin bisa lebih kepake gitu kan kalau di tempat lain kayak gitu. Terus setelah dari apa namanya aku pengen berangkat itu, memang di situ kan sebelumnya cerita aku kan udah dikasih tau lah sebelumnya sama orang-orang rumah, take care ya, jangan banyak bengong segala macam, karena kan mereka udah tahu aku lebih gampang peka sama pokoknya kayak lebih ya. Dari cerita sebelumnya bisa dilihat juga, setelah dari itu aku jadi lebih gampang kerasukan lah segala macam kayak gitu. Cuman kan untuk
hal-hal seperti itu aku nggak terlalu mau yang terlalu kepo mendalam kayak gitu kan, karena aku tahu di mana batasnya diri aku. Kayak cuma nyampe sini-sini aja nih, takutnya nanti aku pas waktu lagi sendiri aku nggak bisa handle, malah akunya yang ribet atau aku merepotkan orang lain. Iya bener. Itu pas kamu kesana itu berapa orang? Itu aku ber-13. Dari jurusan aku itu perhotelan ada 8 orang, yang dimana itu ceweknya itu ada 4 orang, laki-lakinya ada 4 orang kayak gitu juga. Terus sama dari jurusan lain tata boga ada 5 or something 6 gitu kan. Terus udah sampainya kita di Malaysia, ya namanya gimana sih, anak baru sampai sana kan, dikira memang aku nggak tahu kan sebelumnya itu magang yang pertama kali. Jadi kayak sebelumnya itu belum tahu perbedaannya nih magang di Jakarta sama Malaysia itu kayak gimana sebenarnya gitu. Waktu baru nyampe di sana sama teman-teman juga, itu emang masih happy Kak, masih happy gitu kan, karena masih seneng gitu, kayak oh di negara lain nih gitu kan. Terus kayak masih umuran segitu masih suka-sukanya mau jalan kemana, mau ke sini ke situ, ya nggak sih Kak, kayak gitu kan. Apalagi di sana tuh kayak aktifnya itu tuh malam kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh aktif untuk kerjanya itu bener-bener dari pagi sampai malam. Terus kayak makanan-makanan gitu tuh buka nyampe tengah malam, nyampe jam 12, jam 1, jam 2 kayak gitu masih ada kan. Nah kita kan seneng banget ya kalau untuk kayak pasar malam lah istilahnya kalau di sini gitu kan. Terus jajan-jajan, terus jalan-jalan ke banyak museum sih sebenarnya di sana, makanya aku sukanya kayak gitu kan. Terus ya udah, selagi kita masih belum mulai magang, karena kan magang itu dimulai pas waktu hari keempat kita datang. Jadi dari hari pertama sampai ketiga itu masih kayak untuk free lah ya, kayak gitu kan, masih untuk kayak perkenalan nih, adaptasi dulu sama hotel gitu kan. Karena memang kita mikirnya oh ya udah dapat mes yang cukup lumayan enak dan nyaman, awalnya masih berasa nyaman gitu kan, karena mungkin baru datang kali ya, belum terlalu peka untuk hal-hal yang di sekitar situ. Terus kayak ya udah biasa aja. Nah untuk kayak aku baru ngerasa kok ada gangguan-gangguan itu setelah kita mau bulan kedua kita tinggal di sana. Jadi kayak kan setiap kita kerja itu pasti kita ngambil off bareng sama temen ya, pasti off-nya itu kadang berdua, kadang bertiga. Nah aku ingat banget aku kebagian hari Kamis, yang dimana itu malamnya ntar kan malam Jumat, hari Kamis. Ya udah aku itu off sama temen aku berdua cewek, jadi yang lain tuh kerja pada keluar semua kan. Maksudnya kayak ya udah aku nih yang di kamar, jadi kayak kalau misalkan kita off, kita nih yang beres-beres itu mes kayak gitu segala macam gitu kan. Yang kerja bakti tuh yang pas waktu orang-orang off. Udah kita mau makan, mau turun ke kantin Kak, makan aja kali ya ke kantin kayak gitu kan, maksudnya gratis kan kalau di kantin, nggak perlu beli makanan dari luar. Akhirnya kita turun, pas kita udah selesai makan, pas waktu mau naik ke atas lagi itu kayak kok perasaan gue nggak enak ya kayak gitu tuh awalnya. Terus kenapa? Terus kayak temen aku bilang nggak apa-apa udah yuk naik aja kayak gitu, maksudnya kayak tanpa ada penjelasan langsung naik gitu aja kan. Pas waktu kita udah sampai kamar, di depan kamar kita itu ada 2 engineering yang dari hotel situ. Terus nanya pakai bahasa Melayu kan, "You budak Indon ke?" kata dia gitu kan. Lu anak ini kan anak magang dari Indonesia gitu kan. "Iya bang, kenapa?" gitu kan. "Tadi ada budak perempuan telepon, kata bang, katanya ada lampu yang di bilik air, ada lampu yang di toilet rusak. Minta tolong benerin si engineering ini untuk datang ke kamar aku ini, ke mes aku ini 1032." Masih inget banget. Terus habis itu kayak kita tatap-tatapan berdua, "Bang, kita ini libur berdua," kayak gitu kan. Terus kayak yang lain kerja, nggak ada siapa-siapa di kamar kayak gitu kan. Si abangnya ini cuman kayak berdua, cuman senyum. Terus kayak oh ya udah kita pergi dulu ya. Aneh dong Kak dari situ, maksudnya kayak hah. Terus aku mikirnya apa awalnya, ini orang ganjen satu, itu aku mikir ini ganjen nggak beres nih, apa kita diikutin kayak gitu kan. Terus kayak kata temen aku, panggil aja abangnya coba gitu kan. "Bang kenapa?" "Enggak, itu paling CCTV." Dia bilang kayak gitu, ngucapin enggak paling itu CCTV. Kita kayak cuman hah apaan sih nggak jelas gitu kan. Terus kayak
ya si Siti itu siapa gitu kan. Ya udahlah, apa namanya, nggak usah dibahas di sini karena kan memang di depan kamar itu kan gitu kan. Terus kayak ya udah, kita takut ngambil resiko, bang tungguin kita ya, kita mau mandi 15 menit doang, habis itu kita turun ke bawah, abang di depan sini tungguin kita gitu kan. Karena memang kita aku sama temen aku itu udah kayak perasaan nggak enak gitu kan, takut lah kalau misalkan ditinggal itu sepi, takut gimana. Akhirnya abangnya mau nungguin kita, aku mandi sama temen aku langsung buru-buru keluar. Ya udah tuh, terus aku langsung ngabarin sama teman-teman aku kan di grup, kalau misalkan nanti udah mau jam pulang, mau balik ke mes, kabarin ya, soalnya kan kunci ini kita bawa, kita lagi di mall di seberang. Terus bilang kenapanya nggak kita bahas dulu, pokoknya kayak pas waktu mereka udah pada balik, kita juga pulang, kita bukain segala macem. Udah di situ baru kayak bikin forum kak, baru cerita. Nah terus memang sebelumnya ini teman aku udah dapet cerita tentang si Siti itu, nama si Siti itu. Jadi itu kayak dia dapet cerita dari supervisor bloknya dia, blok tempat dia bersih kamar gitu kan. Terus kayak oh ya udah, yang diceritain itu ternyata sama orangnya gitu kan. Terus kayak ya udahlah, jangan bahas di sini deh kayaknya gitu, kalau bahas di luar aja, kalau mau pas kita makan aja di kantin kayak gitu. Akhirnya besoknya pas aku masuk, aku ngebahas sama temen aku itu, ceritain lah segala macam. Dan ternyata ini ceritanya ya, aku ceritain lagi si Siti. Jadi si Siti itu aku ceritain balik lagi, jadi dia kayak anak magang juga sama seperti aku, cuman dia asalnya dari Kalimantan gitu. Nah terus habis itu memang dari cerita-cerita orang sana tuh Siti ini tuh emang cantik, anaknya baik, nggak neko-neko kak. Pokoknya kayak hasil kerjanya dia tuh semua supervisor tuh suka, makanya kadang suka supervisor tuh rebutan, Siti di blok gue aja kayak gitu kan. Terus ada satu dimana si Siti ini berdua lah sama temennya lagi bersih kamar gitu. Cuman jadi kayak misalkan nih kita lagi bersihin kamarnya tinggal cuman ngelapin aja, terus juga kayak kita make sure ini TV-nya rusak atau enggak, cuma tinggal kayak gitu. Nah itu posisi temennya Siti yang kayak gitu. Jadi si Siti ini disuruh, ya udah lu duluan aja ke kamar lain, coba tanya ke kamar yang dimana tuh ada tamunya gitu kan, coba minta izin si tamunya ini mau dibersihin nggak gitu kan. Terus habis itu si Siti pergilah beda lantai sama temennya itu ya kan. Terus udah setelah itu dia ngecekin ke yang beda lantai sama temennya itu, jadi temennya di bawah, dianya di atas. Terus habis itu udah tuh dia ngetokin kamar yang masih ada tamunya, permisi boleh nggak ya dibersihin kamarnya. Dan ternyata itu tuh tamunya orang Nepal, 2 orang laki-laki, yang dimana itu nggak tahu mungkin hari apesnya si Siti atau gimana. Itu dia nanya ke orang itu baik-baik, kak, ini kamarnya mau dibersihin nggak ya gitu kan. Kalau emang mau dibersihin nggak apa-apa, masnya tuh mau di dalam ya nggak apa-apa, tapi maaf kalau misalnya terganggu, tapi pakai bahasa Inggris gitu lah, Inggris Melayu kan. Terus dia bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya udah langsung aja bersihin kamar mandinya. Nah si Sitinya ini kan nggak bawa peralatan kan, peralatannya itu kan masih ditinggal di bawah sama temennya pakai troli itu kan. Terus abis itu kayak ya udah tunggu sebentar, jadi dia bawa door stopper yang buat nahan pintu, dia udah pasang itu. Ya udah saya pasang ini dulu ya. Dan kayak si Sitinya nungguin di deket pintu aja kak, maksudnya nggak mau masuk lah, itu kan cowok semua gitu kan. Terus kayak si Sitinya langsung udah nggak apa-apa itu bersihin aja toilet saya kayaknya mampet deh, kayak dia bilang kayak gitu kan. Terus ya udah tanpa pikir panjang si Siti emang bener-bener oh masa iya mampet kayak gitu kan. Akhirnya dia ngecek kamar mandi, ternyata nggak kenapa-napa, dan kamar mandinya itu memang bersih kak, belum dipakai. Dan memang itu tuh orang baru check in siang itu, dan si Siti itu kan kebetulan ngecekinnya sore kan. Terus udah pas waktu dia lagi di toilet itu pintunya langsung ditutup, yang door stoppernya itu ditarik, ditutup, dikunci. Nah itu nggak tahu pemikiran orang itu gimana,
itu si Siti dipaksa bajunya dibuka, ditarik, kayak diperkosa gitu kak, kayak pengen diperkosa gitu, dia jerit-jerit. Emang sebenarnya tuh kayak ada, jadi kan di satu tower itu ada beberapa anak magang, ada yang dengar suaranya Siti juga gitu kan, maksudnya kayak dengarnya tuh cuman denger teriakan minta tolong, nggak tahu kalau itu suaranya ternyata suara Siti. Terus kayak minta tolong dari mana kan bingung juga, karena di situ kan nyampe 18 lantai kayak gitu kan. Terus akhirnya karena tanpa pikir panjang, mungkin kayaknya daripada gue diperkosa mending gue lompat. Akhirnya lompat lah cewek itu, si Siti itu dari posisi lantai 13. Dia lompat, nyangkut di lantai 7, setelah itu jatuh di lantai 3 di parkiran. Dan itu maksudnya tragisnya tanpa kepalanya dia itu udah hilang, putus ya kak. Putusnya itu tuh dicari nyampe sekarang, nyampe aku kemarin PKL udah nggak ketemu juga kepala. Dan itu tempat parkirnya itu tuh bersampingan sama kamar aku sekarang, kamar aku yang waktu itu PKL. Dan ada, jadi kayak parkirannya itu gabung sama 2 tower gitu. Nah terus aku baru tahu dan baru ngeh gitu, oh ternyata dia nyampe sekarang masih penasaran karena dikuburnya tuh nggak lengkap gitu kan, tanpa kepala, dan darahnya dia juga yang ada di parkiran nggak bisa dihilangin. Nggak bisa hilang? Udah dicat berkali-kali, nimbul terus, mau dicat, mau didak apa kayak semen segala macam, itu selalu nimbul terus, ngerembes gitu kak. Terus karena memang apa ya, ini kamar aku, ini parkirannya tempat dia jatuh, di sini ada kamar juga kan. Nah kamar ini juga sempat ditutup karena selalu keluar darah dari kayak sela-sela ubinnya gitu kak. Sama kayak modelannya yang kayak di lahan parkirnya itu, makanya kayak selalu ditutup kan, out of order, maksudnya nggak dijual kayak gitu. Karena memang udah beberapa kali udah diganti sampai karpetnya nyampe pas diginiin ngendepin bau amis segala macem. Mau kayak gitu ya udah akhirnya ngerelain nutupin kamar itu gitu kan. Dan ternyata memang cerita dari angkatan aku yang atas kan memang kamarnya di situ juga kan. Pas waktu pokoknya setiap anak yang magang di Malaysia kedapetan hotel itu mesnya memang di situ gitu loh. Jadi ceritanya tuh sebenarnya udah turun temurun, cuman kakak kelas nih memang disuruh lah dari pihak hotelnya juga, dari pihak sama sekolahnya juga, kayak yaudah tutup mulut biar adik kelasnya tuh nggak gimana ya, nggak kedoktrin gitu, nggak takut gitu. Soalnya kan ya mungkin aja pas waktu adik kelas kalian yang kesana udah nggak ada kejadian itu, udah nggak penasaran. Dan ternyata masih kayak gitu kan. Terus makanya dari situ kita ngeforumin kayak ya udah kalau misalkan setiap malam Jumat kita bikin acara pengajian. Udah kita balik ke mes, kita omongin itu sama teman-teman dan ternyata teman-teman juga setuju. Ya udah oke. Mulai minggu depan pengajian pertama lancar, begitu selanjutnya sampai bulan ke-4 mau akhir bulan itu pengen ganti bulan ke-5 kita ngaji kayak biasa. Setelah ngaji ya ngobrol-ngobrol lah kak namanya gitu kan. Terus kayak setelah ngobrol lagi makan segala macem, itu emang lagi bukan aku aja yang ngerasain, beberapa temen aku juga emang ngalamin hal-hal aneh. Sebelumnya tuh kayak memang sering ngeliat kelibetan kain putih selalu masuk mes aku, jadi masuk dari balkon keluar ke tempat jemuran kayak gitu. Maksudnya kayak kalau untuk satu orang yang ngelihat kan mungkin kita masih bisa tolerin ya, kayak ini kayaknya dia halu apa kayak gimana gitu pikirannya. Tapi ini hampir semua, dan aku juga mikir gue juga, tapi aku masih diem di situ, belum berani speak up karena aku takut kalau misalkan aku speak up ntar gimana nih, takutnya kayak gitu kan. Makanya aku masih diem. Terus udah selesai yang ngabis ngaji itu balik lagi, jadi kita masih makan segala macam. Aku tuh pengen ngambil selai roti gitulah, ada di deket dapur aku di belakang sana deket tempat jemuran. Aku baru pengen ngambil selai roti, baru jalan itu tuh aku udah ngelihat hantu bungkus. Kalau di sana hantu bungkus ya namanya, pocong. Itu tinggi banget. Itu jadi dia kayak gitu madep ke arah kita, kayak nyinyumin kita gitu loh kak.
senyum ke arah kita itu di mana tuh tinggi banget Kak. Yang aku kira di mana tuh kayak tingginya kalau pocong tuh aku kira setinggi kita, setinggi orang-orang gitu, ternyata emang tinggi banget, tinggi gitu kan. Terus dia nekukin badannya gitu kayak model posisi ruku, senyum ke arah kita. Dan itu kan emang rada kurang jelas. Nah itu aku lagi pengen ngambil selai. Ini aku berlima sama temen aku, ada yang sebagian di kamar, ada yang sebagian di kamar juga. Aku baru begini langsung dihadapin kayak gitu, terus aku bilang, aku ngomongnya sambil aku kayak ngegas gitu kan, coba lu semua ngeliat ke arah jemuran gitu kan, sekarang coba deh lihat gitu kan. Gue salah lihat kayaknya, temen aku ngeliat langsung pada jerit, astagfirullahaladzim itu apaan. Tapi refleksnya tuh bagus, teman-teman aku tuh langsung bisa lari. Aku berdua sama temen aku nih pegangan, lu mau kemana, jangan ninggalin gue kampret gitu kan. Ini panas banget Kak, namanya mau nepakin kaki susah banget. Kamar aku di sini, mau nggak mau kalau bangun pasti madepnya ke sana dulu dong, bener-bener langsung ngeliat itu lagi gitu kan. Aduh ini gimana ya, nggak bisa nih, ini nggak bisa, udah serba salah. Temen aku udah teriak-teriak kalau udah di kamar, itu pocong, itu gila pocong, tolongin gitu kan, itu masih ada yang di luar gitu kan. Anak-anak laki apaan sih, berisik banget, habis pada ngaji juga gitu kan, kayak orang hutan loh, kayak adu omong gitu lah. Jadi kayak kamarnya tuh seberang-seberangan dan cuman lewat pintu gitu. Nah mereka nggak tahu sebenarnya aku lihat sama temen-temenku tuh apa kan. Apaan sih lo halu segala macem, nggak halu Kak. Kalau halu aku doang dong, itu aku berlima dan lima-limanya ngeliat. Yang 3 enak udah ngibrit, aku tinggal berdua sama temen aku udah jangan ninggalin gue gitu kan. Aku baru pengen ngambil HP, temen aku lari masuk ke kamar, kampret gue sendiri, ntar dulu ya. Jadi kayak ngomong-ngomong sendiri, kayak ngomong-ngomong kesel, dan mana pintunya ditutup kan, bikin aku kesel kayak buka, kayak udah di situ udah teriak, jerit-jerit segala macam, nggak ada yang berani keluar. Itu posisi masih TV nyala, pokoknya masih balkon masih kebuka, itu bener-bener suara. Jadi hotel aku tuh belakangnya laut gitu kan, dan di mana tuh suara-suara angin dari laut tuh, apalagi pas lagi pasang, itu bener-bener kayak suara-suara manusia gitu, kayak serem ya, kayak bener-bener gitu. Apalagi dengar suara kayak gitu kan, itu lagi pasang-pasangnya laut. Terus kayak udah pada masuk semua, nggak ada yang berani keluar. Itu sampai kita tunggu 2 jam apa berapa jam kayak gitu. Kita nyuruh staff yang di asli orang Malaysia lah ya, bang mainlah ke kosan kita, jom main katsiko, kata dia gitu kan, kata kita gitu. Terus kenapa tuh gitu kan, ada apa di sana, dikira kan ada makanan atau apa gitu kan. Terus kayak, ntar lah bang sini aja, ntar kita ceritain kayak gitu kan. Nggak ada yang berani keluar, sampai akhirnya dimana yang staff Malaysia itu 2 orang sampai nih, udah sampai, tapi kan nggak ada akses buat naik kan, karena kan pakai akses naiknya Kak. Terus kayak ya udahlah, ngobrol aja bang, coba ketemuin security sini, gue ajak ngobrol, maksudnya kayak, pak ya ini dia tamu saya, tolong anterin ke atas kayak gitu kan. Udah minta tolong anterin security ke atas, diketok lah kan, diketoknya mencet bel, nggak ada yang berani buka Kak, kan nggak ada yang berani buka, karena kayak bener-bener harus ngelewatin pintu yang deket jemuran itu Kak. Dan itu dimana masih ada, nggak tahu deh masih ada atau nggak ada gitu kan. Akhirnya temen aku, tolonglah itu lo laki-laki juga keluar dong, tolong bukain pintu gitu segala macam. Itu abang itu udah nyampe di depan gitu kan, teriak-teriak sampai kayak dari pintu ke pintu doang kayak gitu kan. Akhirnya mereka keluar berempat cowok gitu kan, langsung dibuka, langsung cerita lah, akhirnya langsung diceritain detail tentang si Siti ini. Dan ternyata memang dia suka kalau misalkan ada budak-budak Indon, apalagi laki-laki kayak gitu. Dan dia nggak tahu sih Kak sebenarnya nih, kalau misalkan emang ada niat yang buruk, dia ngejailin orang ini sampai kayak istilahnya gimana ya, bukan balas dendam sih, kayak pengen sama lah si orang ceritanya sama si Siti ini gitu, tapi dia maunya ke yang cowok kayak gitu. Tapi gimana ya, mungkin dia masih sakit hati ya Kak sama yang guys yang gara-gara dia pengen diperkosa itu gitu kan. Makanya dia pengen apa ya, kayak nyalurin dendamnya itu ke orang-orang yang punya niatan jahat kayak gitu. Terus makanya teman-teman aku tuh untungnya ya udahlah, maksudnya kayak
pinter lah di situ, bisa ngejaga attitude juga kan laki-laki. Walaupun di sini kayak mikirnya kayak lu di Jakarta beda banget sama yang di Malaysia gitu kan, ya mau kayak gimana mau nggak mau harus seperti itu katanya. Terus kayak pas waktu udah dapat cerita itu nggak lama, emang udah malam kan, pasti kan ya nggak mungkin lah abang itu nyampe nginep kayak gitu, pasti ntar ada laporan pasti, soalnya tuh ada aja staff mata-mata yang cepu ke sekolah kayak gitu. Kayak misalnya kita keluar malam tuh ada aja yang ngasih tahu kayak gitu. Terus si abang ini izin balik jam setengah 12-an atau jam 12. Setelah dari itu kita ngumpul lagi di ruang tengah kayak gitu. Terus kayak ya udah nih doa bareng-bareng lagi sekali lagi sebelum pada tidur. Nah udah selesai doa, tutupin semuanya, udah dibaca-bacain doa tuh, maksudnya kayak dengan umur segitu kayak dengan kesotoyan kita kak, baca seadanya dan setaunya gitu kan. Kayak itu masih umur berapa belas tahun, itu belum ada 17 tahun. Terus udah tuh kan akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Nah jadi kamarnya ini kan modelan tempat tidurnya tuh atas bawah diranjang gitu kan. Nah aku modelannya tidur yang di atas, dimana aku tidur dekat samping jendela, selalu tidur samping jendela yang langsung ngarah ke balkon. Udah pengen tidur tuh aku selalu kayak gini kalau misalkan ngetes teman-teman aku, soalnya kan lampu dimatiin kan, ngetes teman-teman aku udah pada tidur belum ya, good night. Jadi kayak temen aku ntar kalau belum tidur good night kayak gitu, nyaut-nyautin gitu. Nah dimana itu aku di hari itu aku juga tiba-tiba aku homesick, aku kangen sama orang-orang rumah kayak gitu kan. Aduh pikiran kacau lagi, mana besok masih kerja gitu kan. Itu jam 2:30 aku nyoba negur teman-teman aku yang aku kira masih bangun kan, good night, good night, aku gitu-gitu berkali-kali nggak ada sautan. Aku longok gitu, emang udah pada tidur gitu kan. Udah aku nyoba buat tidur tapi aku ngadep ke kaca keluar, tahu tiba-tiba dari balkon itu modelan kayak apa kak, modelan kayak badut, ngerti nggak sih ya, orang itu langsung lari itu rambutnya keribo. Itu bukan orang sih kak menurut aku, masih tiba-tiba ada di balkon aku, caranya gimana gitu kan. Itu kayak awalnya gimana ya kak, kayak ngerangkak lewat kayak, jadi kan di balkon aku ini kayak ada tiang-tiangnya penyangga gitu kan, jadi ngerangkak dari situ awalnya langsung turun langsung gitu. Itu mukanya ketawa gitu lah gimana aku nggak sejerit-jeritnya gitu kan. Udah Allahu Akbar teriak segala macem, temen aku pada bangun gitu kan, kenapa gitu kan. Itu dan emang bener-bener udah pengen nemplok di kaca. Temen aku juga jeritnya bener-bener jeritnya di tempat. Bentukannya kayak gimana deh? Bentukannya itu kan untuk malam ya kak, jadi kayak bentukan badut, kakak ngerti nggak sih, badannya tuh kayak bogel-bogel gitu, terus rambutnya itu kayak keribo aut-autan gitu. Ih, terus mukanya banget. Selalu ya, aku mikirnya kenapa dari tadi itu mukanya selalu senyum mereka gitu kan, selalu senyum, maksudnya kayak nggak nakutin, maksudnya nakutin, cuman tuh kayak mimiknya selalu senyum gitu ke kita gitu kan emang, tapi nggak bisa, lu tuh makhluk lain kayak gitu kan. Udah akhirnya aku jerit jadi-jadinya, temen aku pas waktu nengok itu dia lompat ke jendela, tapi pas waktu sebelum lompat kita aku seret temen aku juga yang di bawah udah pada teriak semua. Akhirnya kita gabung ke kamar cowok tidur tuh akhirnya beberapa itu kan. Terus kan akhirnya pas waktu udah teriak sama-sama teriak gitu, dan temen aku emang kayak jerit jadi-jadinya karena itu makhluk itu udah pengen nempel ke jendela kan kak, maksudnya kayak udah cabut gitu kan daripada masuk. Aku tuh mikirnya kayak wah udah kacau banget itu, kayak udah ini apaan sih, kenapa sih besok gue kerja kayak gitu kan. Akhirnya gabung lari ke kamar cowok, akhirnya udah tutup pintu. Setelah tutup pintu itu kita tidur beberapa itu kan, kayak memang belum bisa tidur, jadi kan kamarnya ini kita matiin juga. Nah di luar ini tuh posisinya tuh masih nyala lampu, jadi kan kelihatan kak ada celah-celah pintu kan di bawah itu, kelihatan kan kalau ada orang jalan, kalau ada apa, itu selalu bolak-balik depan kamar cowok, depan kamar aku, itu kelihatan udah kayak naik histeria, jadi kayak itu tuh kan antar berhenti di depan kamar, itu kayak bener-bener. Terus kayak apa ya kak, itu kayak mimpi buruk sih, maksudnya itu kejadian itu lama kak, 3 jam sampai bener-bener sampai kita bisa tidurnya itu ada azan subuh. Dan sebelum azan subuh itu, jadi aku yang tadi aku bilang lagi, belakangnya laut, dan di situ ada suara orang ya,
seorang teriakin salah satu nama dari kita, temen aku cowok, ada namanya Rama, tapi suaranya dari laut. Ih, Asalnya dari laut, akhirnya nutup jendela itu juga. Jadi kan kalau jendela cowok itu arahnya ke jalan yang menuju ke laut. Jadi kita, aduh tutup juga deh nih, ngapain gak lu tutup dari tadi? Akhirnya ditutup juga. Terus nggak lama ya suara azan itu buat tenangin kita seenggaknya. Terus ada yang nelpon orang tuanya juga karena panik gitu kan. Makanya kayak ya udah tenang segala macem. Itu kita tidur bener-bener udah terang baru tidur, maksudnya kayak cuman berapa jam ntar langsung kerja kayak gitu kan. Kita di situ kayak mikir, wah ya udah biasanya yang berangkat kerja tuh jalannya sendiri berdua gitu, enggak, kita sekarang kerja main Rame. tunggu-tungguan. Ayo udah kelar semua belum? Udah mandi, lu mandi gitu kan. Udah sarapan di jalan aja, bikin roti, makan di lift aja sambil jalan gitu kan. Ayo, udah, jadi kayak jangan nyampe ada yang ketinggalan nih di siapa-siapa gitu kan. Terus akhirnya udah tuh kita ya biasalah sharing-sharing lagi ke supervisor kita, ke staff-staff kita gitu kan. Bang, tadi gue gini. Ceritanya tuh diantara ceritain, gue cerita, tapi ntar gue takut pas baliknya lagi kayak gimana ya gitu kan. Makanya aku setiap kerja, aku mikir bakal ada cerita apa lagi ya ntar di mes. Itu yang aku bikin kayak, makanya aku pernah Kak, nyampe aku gajian waktu, jadi kan per bulannya itu kita dapat gaji ya, memang kecil, cuman ya udah aku patungan sama temen aku buka kamar, nyampe ke hotel lain Kak, 3 hari. Takutnya ya. Iya 3 hari, wih enak nih, udah hari terakhir, ntar gue gimana pulangnya ya gitu kan, tidur di situ lagi, di kaca itu lagi, kayak gimana ya Kak, aku kayak kalau ditunjukinnya itu di rumah teman kita, ya kita mungkin bisa balik gitu kan, kayak nggak nyaman nih gue bisa balik lah, itu aku kan tinggal di sana gitu, mau balik gimana, harus nunggu 6 bulan dulu, istilahnya kayak ya udahlah telan aja pahit-pahitnya kayak gitu kan. Terus udah setelah balik ke mes lagi sama teman-teman aku juga, berusaha biar nggak ngebahas tentang itu, biar kayak ya udah kalem aja, nggak terjadi apa-apa, meskipun ya emang susah banget. Kayak kalau kita mau ke dapur, kita pasti berempat bertiga buruan, jadi ke dapur itu nggak cuman yang kayak bikin mie, jadi kita ada yang madep sana, aneh Kak. Jadi kayak aman nyampe ada yang bawa lagu segala macem, kayak biar nggak iseng gitu kan, kemarin di sini nih gitu kan, ada yang ngomong gitu segala macam, kayak udahlah nggak usah dibahas gitu. Jadi yang bikin mie 1 nemenin 4 kayak gitu. Nah terus setelah dari itu seringnya itu Kak, jadi kayak mesin air selalu bunyi, jadi kayak keran yang di dapur itu selalu kebuka, bel sering dimainin, ting nong ning nong, nggak ada orang Kak, benar-benar nggak ada orang. Terus kayak yang kita bikin shocknya tuh kayak gini Kak, jadi kayak setelah kita udah tahu eksistensi mereka nih, oh ternyata ada mereka ya di sini kayak gitu, jadi kayak ya udah gue udah jadi temen lu nih, udah temen deket, ya udah gue bisa datang kapan aja. Jadi gitu tanpa excuse, kalau misalkan nih gue pengen datang pakai aba-aba, enggak, jadi kayak main masuk gimana sih kalau namanya udah temen deket, masuk aja. Jadi kita kadang lagi ngobrol nih asik ini kan, berempat berlima di ruang tengah nih, nggak cuman gitu Kak, lama slow motion dari balkon itu kain, terus kita kayak itu udah kayak mikir udah gitu, udah nggak ada yang bisa gimana udah saking terbiasanya. Ntar kayak emang di jemuran itu memang udah tempatnya Kak, ntar bisa aja sekarang udah mulai pas waktu udah kita pengen 5 bulan itu 2 yang muncul di balkon itu, sering-sering apa ya, dulu tuyul tapi panggilan orang Melayunya tuh lucu apa gitu, sering duit kita kehilangan di sana Kak. Jadi kayak gimana ya, posisi di mes itu tuh saling kayak gimana ya, panas, selalu kita tuh kayak berantem terus, ada aja yang pengen dipermasalahin, kayak ada aja gitu, ternyata tuh bukan kita, bukan perbuatan kita gitu loh, dan memang mereka suka akan hal-hal seperti itu gitu kan, kayak duitnya hilang. Jadi teman aku kayak dia setelah dapat gaji selalu kumpulin langsung ditukerin rupiah kayak gitu, dimana uangnya tuh disimpannya di koper, kan di koper, hilangnya mungkin
Kalau 500 kayak gitu kan, ya gitu kan, dia hilang udah nukerin 4 juta hilang. Oh. Terus kayak misalkan kita beli parfum Kak, gimana sih Kak? Maksudnya kayak anak-anak segitu maksudnya kayak pakai VS, Victoria's Secret gitu kan, ya lumayan kan dengan harga 300-400 parfum. Ntar hilang, ntar ada di mana, ada di tas siapa, kayak gitu. Padahal orangnya itu lagi nggak ada, segala macem kayak gitu. Dan maksudnya kayak nggak logik aja, barang-barang suka hilang. Pokoknya kayak di mes itu hawanya tuh panas, jadi itu emang kita sering kayak berkubu-kubu gitu jadinya, jadi kayak dipecah, bener-bener kayak gitu. Aku sempat, aku juga sempat kena cacar di sana, ketularan cacar sama staff yang di Malaysia. Terus itu yang bikin aku kayak, wah kenapa gue pakai sakit, gue kan harus di mes itu sendiri. Iya dong Kak, Iya, bener. yang lain kerja, aku cacar, Aduh. sakit cacar nggak bisa keluar, ya Iya. kan. Sedangkan aku mikir nggak apa-apa, nggak demam, muka di sini udah kayak sarang tawon, mohon maaf gitu kan, udah pakai salep-salep yang cair, udah kayak genderuwo udah Kak, udah ngeliat juga muka. Iya sih serem juga bu kalau keluar gitu kan. Makanya nitip makan tuh lewat temen gitu kan. Kadang kalau misalkan nitip makan dong, ya udah bentar ya, ntar deh kalau pas gue pulang. Jadi kayak gitu Kak. Wah itu aku stresnya luar biasa. Itu aku di kamar dengan aku ditunjukin yang modelan kayak gimana, itu aku ini udah sakit cacar, mau ngapain lagi, kayak begitu, udah saking pasrahnya gitu kan. Terus minta tolong juga sama almarhum ayah, nelpon, Pak tolong liatin Pak di sini gitu kan, kayak Nita nggak kuat segala macam. Namanya sakit cacar kan tiap malam selalu demam Kak. Iya benar. Malamnya itu demam terus, jadi kayak sore siangnya itu udah seger, keringetan seger. Aku kira udah sembuh segala macam, tinggal nunggu cacar airnya kering kan. Ternyata enggak, tiap malamnya aku demam tinggi, meriang, menggigil. Dan ternyata aku kira di mana aku sakit tuh aku masih bisa, gimana ya, aku masih bisa ngelawan itu gitu loh, masih bisa ngelawan makhluk-makhluk itu gitu kan. Gimana, aduh harus bisa nge-handle nih, gimana caranya gitu kan. Udah nangis terus-terusan, malah ditemenin juga Kak, aku ditemenin juga nangisnya. Aku enggak, lu bunuh gue aja deh, lu dorong gitu, udah cacar jelek, tinggal apa nih, gue juga belum makan. Sampai turun berat badan drastis banget itu gara-gara cacar Kak. Bener-bener kayak, wah jadi kayak dibilang sahabatan, wah sudah sahabat sekali itu saya dengan mereka gitu kan. Tapi ya bentukannya ya kenapa mbok nggak ya bagus gitu kan, kenapa ditunjukinnya ya modelan tanah retak di muka, masker belum dicuci, nggak tahu Kak. Maksudnya kayak kenapa dia nggak takut gitu sama muka aku apa gimana. Lu nggak takut apa sama gue aja takut, kayak dalam hati udah kayak orang gila. Jadi kayak ada hal-hal itu, jadi aku udah bisa ngegodain mereka datang tuh udah bau amis ya. Satu, bau amis nih baunya kayak bau-bau anyirnya tuh udah ketara Kak, beda sama bau darah, beda. Itu bau bangke yang udah lama banget, itu tuh kayak ya datang kampret nih gitu kan. Bener aja ntar datang Kak, ntar TV nyala, nanti keran nyala, bel bunyi, ntar gitu sendiri. Itu selalu bunyi di kamar mandi, ntar bunyi jebur orang mandi. Selalu nggak ada siapapun. Wah merinding lagi aku, nggak ada siapapun. Teman-teman aku kerja, Yun gimana, nggak mungkin kita ninggalin kerja, ini lagi magang kan. Dan emang ya udah mau kayak gimana, aku ngalamin kayak begitu. Terus habis itu apa ya, setelah nggak lama aku sembuhnya, tapi sembuh yang dari demam itu kan. Mungkin emang bekas-bekasnya masih, cuman aku udah sembuh yang dari demamnya itu. Dari situ udah mau bulan terakhir lah aku di sana, aku selalu dimimpiin. Jadi kayak hotel aku nih ke makan tsunami gitu Kak, tapi aku nih selamat gara-gara aku nih naik ke lantai yang dimana si cewek itu lompat. Lo tuh harus kesini. Jadi ya? Aku temenan lantai 18. Oh 18. Jadi aku temenan sama si cewek ini. Jadi kayak kesannya aku jadi kayak throwback. Jadi kayak gimana ya Kak, sebenarnya dari mimpi itu aku secara nggak langsung diceritain pas waktu di zamannya Siti. Aku jadi temennya Siti. Jadi tuh kayak, ayo ikut aku Nita
kak gitu kan, kita ke atas. Aku inget banget itu, aku mimpi langsung aku lari dari lantai 1 lewat tangga darurat ke lantai 18 bareng sama dia. Pas aku ngeliat di atas, yang lain udah air semua kak. 2 lantai di bawah aku udah air. Apa aku nggak teriak? Itu aku pokoknya setiap bangun itu udah kayak ngos-ngosan, capek. Iya, pokoknya aku udah ngeliat genangan air itu 2 lantai di bawah posisi aku. Jadi di lantai 16 itu udah kegenang air semua, dan aku pikir, wah ini tuh tinggi banget, udah benar-benar tinggi. Dan aku kayak nyadar nggak nyadar kan di dalam mimpi itu, maksudnya kayak orang tua aku gimana segala macam, teman-teman gimana, wah ini udah gila segala macam gitu kan, udah air semua kak, ya mau kayak gimana. Aku nggak ngeliat apapun, nggak ngeliat gedung-gedung apapun, cuman di hotel aku aja itu aku berdua sama si Siti tuh, enak kan, air banyak, ayo kita renang, ntar gitu. Kayak ini orang pas waktu lagi di zamannya dia juga ya ketawanya mungkin kayak tipikal anak pendiam. Kadang kita juga nilai orang kayak panci ini orang freak kayak gitu tipikalnya. Cuman dia memang kerjanya kalau untuk housekeeping bagus, anaknya tuh dibilang cantik kak. Tapi memang mungkin yang nggak disukain sama orang-orang itu sih, sama temen-temennya, apa namanya, kayak sikapnya dia nih freak anaknya kayak gitu yang aku tangkap kan. Terus dia kayak nyeritain tentang di mana hotel itu tuh dulunya tuh masih laut gitu, itu apa namanya, di atas kerukan air laut gitu. Terus kayak sewaktu-waktu kalau misalnya kalau misalnya lu kelamaan di sini, ini bakal hancur, pokoknya kayak gitu kan, ini bakal hancur, bakal ada yang meninggal juga, pokoknya kayak istilahnya ini cewek nyeritain tentang hal-hal yang kayak menurut aku serem kayak gitu, tapi dengan mimik yang seneng gitu. Loh ini cewek kenapa kayak gitu kan. Dan itu aku baru kenal namanya dia tuh Siti. Dan memang itu kayak ya udah nyampein bahwa kalau dia tuh bilang kayak minta tolong lah aku gitu kan, kapan-kapan aku minta tolong ya ke kamu gitu kan, mintain apa namanya, mintain tolong sama teman-teman kamu untuk cariin apa namanya organ tubuh aku, ada yang hilang, kata dia kayak gitu. Kayak ada yang hilang, bener, aku tuh kayak nyadar, bener-bener ngomong ini tuh ya emang dia kepalanya hilang kayak gitu, tapi aku di mimpi itu, jadi mimpi di dalam mimpi gitu kak. Terus kayak ini tuh hilang, iya ya kepalanya hilang, tahu ya ini gue ngomong sama dia dong kayak gitu. Tapi emang dia baik, bener-bener baik. Terus nyeritain gimana busuk-busuknya hotel itulah sebenarnya. Memang banyak lah sebenarnya supervisor di sana yang udah ngelecehin dia, tapi nggak ke-expose, nggak tahu. Kamu nggak tahu kan, ternyata banyak loh supervisor yang aku juga nilainya, oh ternyata orang baik tuh belum tentu ya, ternyata tuh cuma topeng kadang. Jadi kayak memang ada maksudnya jelek gitu kan. Dan ternyata kayak dia nih nyampein ke aku kayak bener-bener, lu tuh jangan mau ya kalau dibaikin sama supervisor yang ini. Dan memang iya, supervisor itu selalu baik sama aku gitu, karena lu nanti sewaktu-waktu lu bakal diajak kemana. Kayak gue waktu itu gue diajak jalan-jalan sama dia, akhirnya gue dimabukin, dibukain kamar gitu segala macem. Makanya dia kadang tertekannya sama yang hal-hal seperti itu juga. Gue nih udah gila nih, magang besoknya ketemu sama orang yang habis ngelecehin gue, itu kan juga tekanan ini dia juga kan kak, kasian juga. Terus kayak wah, aku mikirnya juga jadi kayak keungkap gitu, makanya aku juga cari tahu kan. Dan ternyata memang benar, supervisor itu tuh ternyata nggak benar, karena aku udah nanya dari kebanyakan staff-staff situ juga. Dan setiap kalau misalkan si Siti ini nunjukin badannya ke aku kayak gitu, udah utuh kak, jadi nggak cuman kain gitu loh. Kalau misalkan pas waktu udah aku mau bulan-bulan terakhir pas waktu aku balik, itu kayak ya udah kayak nampakin dirinya di mana waktu itu di mimpi. Jadi itu di mimpi aku 8 kali mimpi temenan sama dia. Dan itu memang bukan mimpi yang berlanjut ya, bukan continue gitu. Tapi yang memang kayak seakan-akan ini aku udah di Indonesia, tapi aku nih masih sama Siti. Jadi tuh makanya aku mikir, ini tolong putusin gua sama si Siti ini, karena aku mikir udah nggak mau ada hubungan apapun gitu. Maksudnya kan berapa minggu lagi aku balik kan, take off ke Jakarta, dimana aku udah yang namanya di Malaysia, cukup di Malaysia, aku nggak mau gitu kan. Karena impactnya ke badan aku jadi sering gampang kayak
nyesek, kepala pusing, sering pingsan Kak. Makanya aku juga waktu kemarin pas waktu 2 minggu sebelum aku jatuh dari tangga darurat. Jadi nggak tahu, aku tiba-tiba abis setelah aku bersih-bersih kamar, aku lari masuk tangga darurat, aku ngejeledakin kepala aku ke bawah. Itu aku turun berapa tangga diketemuin sama orang engineering. Tuh akhirnya wah, ambulan datang ke hotel segala macem, itu udah bener-bener heboh banget. Aku dirawat ke kota itu kan, jadi Melaka itu masih kayak, kalau misalkan di Malaysia itu kan kotanya di Johor, di Kuala Lumpur gitu kan. Terus kalau aku tuh masih kayak harus 2 jam lagi ke tempat aku gitu kan, dan itu jauh dari kayak rumah sakit yang bagus, yang penanganannya tuh alatnya tuh ada semua memadai gitu kan. Akhirnya itu sih bener-bener kenangan terakhir aku. Jadi kayak aku ikutin kata Siti itu terakhir kali, ayo salam perpisahan nih sama gue gitu, kayak ayo ikut aku, ayo sini ini gue tunjukin nih gitu kan, ke sini ke tangga darurat. Udah kayak kenapa aku ngejeledakin, jadi kayak ngebelakangin tangga yang turunan itu ke belakang. Udah di situ, makanya aku di situ kan ada pembekuan darah kan, makanya di CT scan udah segala macam, aku nggak masuk itu 2 minggu. Jadi aku tuh selama 2 minggu terakhir itu pengen take off lah istilahnya ke Jakarta, yang dimana tuh 2 minggu tuh udah ngambil libur, anak-anak udah pada jalan-jalan, ada yang ke KL juga. Maksudnya kayak ya udahlah, udah habis waktu magangnya, jadi kalian nih kalau mau belanja silahkan, mangga gitu. Maksudnya tinggal mau kemana destinasi wisata yang di Kuala Lumpur. Kalau aku enggak, kalau aku ya udah, oh makasih ya Siti, ternyata kayak gini. Aku dirawat dan itu langsung owner sama orang HRD-nya yang ngurusin aku ke rumah sakit langsung. Dan itu menurut aku, dan itu kan langsung beritanya kedengar kan sama yang di pihak sekolah, dan itu kakak kelas aku yang dulu pernah magang di Malaysia juga langsung pada nyeritain semuanya. Kalau jahat lo nggak cerita sama gue, lo kan aku pasti cari tahu dong Kak. Maksudnya kayak, kalau seru nggak kemarin di Malaysia, dan mereka cuma topeng juga. Ternyata mereka ya memang disuruh, ternyata jangan ceritain masalah ini gitu. Terus ya udah, untung akhirnya kan aku nggak stroke, untung tulang ekor pantat aku nggak patah di situ. Kalau kayak gitu lumpuh gimana gitu. Makanya aku mikir kayak, oh ya udah makasih ya Siti. Di situ aku juga nangis, mungkin aku buat salah atau kayak gimana. Cuman ya aku di sini nggak pernah merasa ngeganggu dia. Cuman kalau mau minta tolongnya dengan perantara aku karena satu atau tulang rusuk aku yang renggang atau gimana, aku nggak tahu kayak gitu Kak. Terus kayak udah, jadi kayak emang alasannya kuat kan, kayak ngedatengin lah orang yang bisa ngebaca di sana gitu kan, kenapa alasannya si Siti kayak gitu kan. Dan ya satu itu, si Siti pengen badan aku karena ya gue juga pengen punya kepala. Alasannya itu doang, pengen punya kepala. Ya udah kayak gitu, karena ya nyampe detik itu kepalanya dia kan belum diketemuin. Dan memang aku juga, ya gue juga ngerasain sih gimana rasanya jadi lo, tapi ya kenapa harus gue gitu kan, karena banyak teman-teman gue juga. Gue kesini nggak cuman sendiri gitu kan, beberapa belas kayak gitu, tapi kenapa cuman gue gitu kan. Terus kayak apa ya, gangguan-gangguan itu sama sekali tuh jadi kayak impactnya yang aku simpulin ya Kak, impactnya tuh ke aku ini lebih besar banget dibanding sama teman-teman aku. Teman-teman aku tuh nggak ada sampai dia fisiknya diganggu, nyampe bener-bener, maksudnya kayak cuman apa sih Kak, cuman ngelihat aja udah, cuma nyampe sekedar di situ toh. Dan aku kayak, gue sampai cacar 2 minggu gue di mes dengan beraneka ragam lah, itu makhluk datang semua gitu kan. Terus kayak harus jatuh lagi kayak gitu, apa lu sekalian aja bunuh gue atau segala macam. Sampai aku kayak ada titik di mana aku tuh kesel sama si Siti ini. Mungkin aku kayak sampai berapa kali tuh aku ke pesawat, maksudnya kayak di sini udah bener-bener kaku Kak semuanya. Maksudnya kayak orang-orang balik dijemput sama orang tuanya di bandara kayak gitu happy, aku nggak ada happynya. Sakit Kak, jalan juga pincang-pincang tuh gimana kayak gitu. Maksudnya kayak kok nyampe sebegininya. Makanya aku tuh takut untuk misalnya contoh kecilnya kayak temen aku, kita staycation yuk ke Bandung, kemana,
nggak dulu deh gitu, daripada gue ngerepotin lo, mending lo perginya ya udah sama mereka aja tanpa gue kayak gitu. Makanya aku juga diajak naik gunung, camping apa enggak gitu, mending gue di rumah tidur daripada nyari penyakit gitu kan. Karena nggak tahu, mungkin makhluk-makhluk itu bisa aja datang dari mana aja, dan nggak tahu tipikal orang yang disukain tuh kayak gimana. Karena sekalinya suka ya dia nempel terus kayak gitu loh Kak. Dan sedangkan untuk sekarang aku sikon juga, aku yang tinggal sendiri, nggak ada yang nge-handle aku gitu loh. Maksudnya jauh lah dari keluarga kayak gitu kan, nggak ada yang nge-handle lagi. Makanya aku udah, untuk hal-hal seperti itu ya udahlah, aku udah nggak mau pusing lagi. Kayak ya udah, kalau misalkan lo nunjukin eksistensi lo ada, ya gue mengakui itu lo ada. Mau diakuin apa lagi Kak? Mau berteman kan nggak mungkin. Iya kan, kalau berteman bentukannya kayak aku juga, kayak kakak, enak diajak ngobrolnya gitu kan. Ini gimana? Iya, bentukannya kayak gitu kan kayak ngeprank jatuhnya. Gak kuat deh bener Kak. Maksudnya kayak pengalaman aku sih, maksudnya ya kali aja kemarin juga ada 2 angkatan masih berlanjut di hotel yang sama, dan aku juga nggak tahu ya ceritanya kayak gimana karena aku udah masa bodoh, nggak mau ngulik-ngulik lagi. Tapi memang ada cerita yang dimana dari mulut ke mulut itu kedenger lah sama cerita aku, ini si ini sama juga. Jadi kayak emang ada satu orang selalu ditumbalin. Kakak kelasku pun juga, tapi sekarang kakak kelasku udah almarhumah kayak gitu juga karena sakit gitu ya. Ya ampun, aku merinding. Aduh, merinding banget ceritanya, ya Allah. Itu, aduh, gak bisa ngomong lagi. Ditampakinnya bener-bener ekstrim banget ya. Ditampakinnya ekstrim, maksudnya nggak ada yang kayak lo excuse. Dan mereka nggak malu-malu ya untuk nampakin diri gimana gitu. Sih Kak, maksudnya kayak ya kalau lo orang nggak apa-apa, monggo ayo temenan gitu kan. Itu tapi dengan ya walaupun mimik mukanya itu senyum, tapi kan dengan muka hancur apa iya Nggak bete ngeliatnya. Iya, kita aja ngeliat orang cemberut aja kadang suka kesel, nggak mau ngeliat, kenapa lagi yang bentukannya kayak gitu ya. Ya jangan deh kayak gitu. Sedangkan aku juga nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak pernah mau tahu tentang hal-hal seperti itu gitu. Ada cerita itu kan juga dengar-dengar, memang ternyata udah cerita lama di hotel itu gitu. Dan karena mereka juga kan ngeganggu pertamanya ya. Nah bener banget, maksudnya kayak nunjukin duluan kayak gitu. Itu ya ampun, kamu bertahan ya selama 6 bulan harus dengan mereka yang selalu ganggu itu. Apalagi pas kamu lagi sakit itu. Jadi memang udah terbiasa kayak teman aku gitu. Aduh, dicerita bikin gue merinding, disco. Gimana teman-teman? Lu gue tahu lu pasti merinding juga kan. Aduh, Dek. Aku mau nanya-nanya nih. Iya. Karena ya mungkin masih ada beberapa yang belum paham kali ya. Nah, itu kan berarti kamu itu sekolah di Jakarta, PKL di Malaysia. Iya. Berarti itu perhotelan ya kamu? Perhotelan. Nah, di sana sekitar 13 orang ya. Iya. Itu selama kamu ngalamin hal-hal yang ya mistis kali ya, horor gitu. Itu pernah nggak sih terdengar kalau tamu-tamu yang nginep di sana itu ada yang diganggu apa enggak gitu? Itu sering banget. Dimana kan kalau misalkan jadi per koridor gitu. Jadi sering kalau tiap malam ada yang ngerangkak gitu terus Kak. Dan itu kayak modelannya yang aku lihat di balkon. Ngerangkak, jadi kayak setiap dari koridor kemana ngerangkak. Jadi kayak dari kamar sini nyebrang ke kamar sini. Jadi sering tamu yang baru datang kayak check-innya malam kayak gitu, sering bilang kayak laporan lah bikin kan, biasanya kan ada surat komplain kayak segala macam, tapi itu kayak emang sharing segala macam. Dan barang-barang yang hilang pun sering. Malah justru pas waktu aku lagi magang, temanku itu dituduh ngambil cincin kawinnya si Ges itu, padahal nggak, ternyata diisengin sama makhluk itu gitu, sampai pengen dikasusin ke polisi. Itu 3 orang temen aku pengen dimasukin ke penjara. Mungkin mereka ini sekarang nonton ya gitu kan.
Dan dari ceritaku yang sebelumnya itu, yang pas waktu di Bali juga banyak temanku yang kayak, gue jadi flashback nih, gue jadi ini, wah anjir Loyon segala macam gitulah. Berarti hotelnya emang horor banget ya. Iya, Tapi dan- mungkin apa setelah si Siti itu meninggal, apa memang sebelumnya itu, sebelum si Siti meninggal emang sudah angker gitu deh? Memang sebelumnya kan udah angker, jadi itu sebelumnya kan laut kak. Ya Iya, kan? laut, yang dikeruk gitu, dibikinlah suatu hotel, sebuah Iya, hotel iya, gitu. sebuah hotel. Dan kayak nggak tahu sih sebenarnya kayak orangnya ini, yang si punyanya ini kayak lebih ke masa bodoh. Maksudnya kan pakai aturan nih kayak buka hotel nih ada selamatan segala macam, mereka enggak. Dan hotelnya juga nggak terlalu bagus sih, masih hotel bintang 3 waktu itu ya. Nggak tahu kalau sekarang upgrade apa udah dirubuhin apa gimana, nggak tahu. Karena itu kalau aku lihat tuh kayak apartemen, kayak rusun jatuhnya kalau dari luar ya, kayak rusun-rusun gitu. Cuman ya kalau pas masuk ya oke-oke aja sih. Gila itu. Dan itu, nggak mau bayangin. Karena kalau misalkan ngelihat sosok Poci itu kan, Iya, itu aku kan paling takut tuh sama sosok itu. bener banget. Dan kamu ngelihat, dan bukan cuma kamu aja yang Temen ngelihat, aku juga. 5 orang yang ngelihat si Poci itu. Dan pas kamu lagi di dapur itu si Pocinya masih ada di situ. Apa pas kamu lihat tiba-tiba dia ngilang, atau masih aja stay di situ Pas Pocinya? waktu aku di dapur kan aku udah beda hari. Jadi kalau misalkan, jadi kita udah aware kalau misalkan setiap kita ke dapur kita bertiga, berempat kayak gitu, kayak bener-bener, karena nggak mau kejadian yang kayak bener, ya udah kalau misalkan emang dia nunjukin lagi, gue berempat kayak gitu. Kalau kabur ya udah kabur kayak gitu. Makanya aku mikir kenapa aku sebelumnya belum nggak bisa yang kayak ngeliat jelas ini ada ini nih, enggak. Aku cuman paling efek panas, peka gitu doang kak, sama apa ya, indera penciuman aja, cuman sekedar itu aja, nggak ada. Makanya aku mikir, wah gila, gokil juga nih, ternyata hantu-hantu Malaysia tuh lebih Ekstrim ya, ekstrim dan eksistensinya nih gitu kan, lebih pede energinya ya tuh buat lebih gede dong nunjukin. berarti kan kak. Iya, Ya benar, kan, iya, nunjukin benar. ke untuk satu orang pun aja itu butuh Iya. energi yang gede ya kan, sepengetahuan aku gitu kan, apalagi ke banyak orang tuh udah bener-bener, wah makanya itu kayak udah gue nggak mau lagi kayak gitu. Aduh, ceritanya dari tadi bikin gue merinding, dari awal cerita sampai akhir cerita merinding terus. Gimana ceritanya? Seru kan? Seru banget. Gue aja, ya Allah, gue bilang merinding aja beberapa kali ini. Gue pasti diomelin nih sama editing nih. Merinding lagi gitu. Tahu gue tuh. Oke, Yunita, terima kasih banget sama-sama. nih udah mau Terima cerita kasih lagi di juga. EDNS. Karena kan sebelumnya udah pernah cerita juga Iya. yang pas di Bali, itu udah keren banget. Iya, Kak. Ya kan, pas leak gitu kan. Sekarang cerita tentang dia yang di Malaysia. Iya. Aduh, keren banget. Dan sekarang memang sering lihat sosok-sosok ya. Iya, jadi lebih gampang. Aduh, udah cantik. Malah dilihatin sama sosok-sosok yang begituan. Harusnya kan sosok-sosok yang ganteng, ya nggak? Iya. Oke, kita tutup aja untuk ceritanya. Untuk kali ini terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih juga untuk yang udah subscribe. Dan jangan lupa selalu share ke teman-teman agar gue selalu semangat bikin video-video yang lebih keren lagi Iya, tentunya. bener. Terima kasih untuk Sama-sama, Yunita, Kak Sherly. kamu selalu sehat dan Amin. banyak Kakak rezeki. juga, amin. Amin. Lancar terus, ayo dong subscribe. Oh iya benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.